fokus dulu kepada kilas balik dinamika pergerakan daripada adanya Pegayaman. Desa Pegayaman sekarang Bapak, saya ajak lagi dulu mereview bagaimana kilas balik Bapak membayangkan Pegayaman pada zaman dahulu. Jangan melihat Singaraja dan Pegayaman seperti sekarang. Kira-kira di 4 abad yang lalu Buleleng itu seperti apa? Itu dulu yang kita bayangkan, sehingga kita nanti akan menyatu kita dengan situasi. Dari 1 tahun, dari 1 Desember sampai 1 Januari ini saya mengadakan penelitian sampai saya menembus Belambangan, Solo. Terakhir kemarin 14 Januari saya ke Jakarta. Apakah itu sudah menjadi satu kesimpulan? Mungkin itu masih kita garap. Hasilnya bahwa saya bisa sedikit membuat interpretasi bahwa Pegayaman itu datang tahun 1648. Kalau dihitung sampai sekarang 375 tahun. Ini dari buku yang saya dapat, referensi yang bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian juga sekarang kita sudah banyak di media, tidak ada yang bisa disembunyikan. Kita buka Google, kita cari informasi tentang sejarah, kita tidak ada yang bisa disembunyikan lagi. Nah, ini tahun kedatangan Pegayaman, berarti sudah hampir 4 abad, 375 tahun. Tentunya kalau dilihat dari perjalanan dan dinamika daripada Pegayaman ini, banyak sekali yang sudah dilakukan. Pertama, kalau kita lihat sejarah Pegayaman, semua orang menulis di dalam tulisannya bahwa Pegayaman itu adalah sebagai sendi pengamanan Kabupaten Buleleng atau pengamanan Kerajaan Buleleng. Itu selalu ada di setiap tulisan. Ini menandakan bahwa Pegayaman itu peran fungsinya ketika zaman kerajaan itu adalah luar biasa, Pak. Pengaman, Pak. Centek. Bagaimana caranya? Ini yang perlu dipertanyakan. Kok bisa diberikan kapasitas wewenang sebegitu dahsyatnya itu? Apa sih itu? Pegayaman itu diberikan wilayah 1.548 hektar yang tercatat dengan peta 1942, dan sisanya Bapak sering lihat di Tirta Ketipat, monyet itu turun, itu sisanya GG, Pak, sampai ke perbatasan Tabanan, dan itu pun digarap oleh orang Pegayaman di sebelah timur jalan yang berbagi wilayah dengan desa Padakuli. Para pengelingsir kita luar biasa arifnya. Nah, raganya ampun, ane dangin ulungi, dangin margi, dia ane daun dulu, selesai. Sampai sekarang testimoni bisa Bapak buktikan. Orang Pegayaman itu di perbatasan Gapura, Tabanan itu orang Pegayaman sebelah timur jalan sampai ke timur bukit. Dulu, akhirnya begini, Pak, ini dampak ekonomi. Lapangan golf itu orang Pegayaman punya, Pak. Dulu, akhirnya kan hanya berita dulu ya. Alhamdulillah ada yang masih bertahan, Pak. Yang di Gapura itu Musola Al-Basik itu. Kebetulan saya dulu yang menggarap musola itu, Pak. Saya ketua panitia. Itu lantai 2 sampai sekarang, luar biasa perjuangannya. Perbatasan itu perbatasan Tabanan dan desa yang di sebelahnya namanya Desa Kembang Merte. Itu yang memberikan nama, kalau dari orang tua yang saya dapat cerita, yang memberikan nama itu orang Pegayaman, Desa Kembang Merte itu. Apa bahasa para pengelingsir kita orang tua? Sampai dini deh pengembangan wilayah Merte bukan lagi. Merte itu artinya kan sudah senang, sudah cukup luas kita punya wilayah. Karena I Gusti Angurah Panji Sakti itu memberikan peluang kepada pengelingsir Pegayaman untuk memperluas wilayah sampai sejauh sekuatnya. Bayangkan pada saat itu, kalau para kesatria di Pegayaman tidak mau kalah dia, sambil berburu kijang membuat batas wilayah dengan pohon ungu, Pak, yang sekarang bisa dipakai obat ambian, itu pohon temen ungu yang warna daunnya ungu. Itu ciri khas batas tanah di Pegayaman. Temen warna ungu, kita untuk obat wasit, dibejak diminum, Pak.
lalu ditempel dari luar. Nah itu orang tua dulu para penglingsir itu. Para penglingsir ini, dari cerita yang kami dapat, folklore yang berkembang di Pegayaman dan di desa tetangga, bahwa kami adalah orang-orang kesatria Belambangan, 100 orang yang direkrut oleh I Gusti Anggurah Panji Sakti di tahun ekspansi pertamanya, yaitu 1647 garing pas 8. Ketika insya Allah kalau tidak salah itu Tawang Alun I masih menjadi raja di Belambangan dan Amangkurat I di Mataram Islam. Kemudian di Bali pada saat itu Gel-Gel insya Allah sudah dirajai oleh Dimade, bukan Dalam Sagening lagi. Insya Allah juga Dalam Sagening masih transisi pada saat itu tahun ini. Nah, dari mana saya mengambil data ini? Pertama adalah data cerita dari para orang tua yang disebut kalau sekarang itu folklore yang berkembang itu orang tua. Gelai Pegayaman ini Ule, bukan nak Ule Belambangan. Nah, berarti bukan nak Belambangan, Ule. Jadi kalau Ule itu dari. Nah ini orang Pegayaman itu dari Belambangan. Setelah saya berhasil mengkaji dari referensi yang ada, ternyata pada saat tahun 1647 garing 48 itu ada satu pertempuran yang dilakukan oleh perintah Amangkurat I dari Mataram menyerbu Belambangan. Tapi pada saat di Amangkurat I itu juga di Mataram itu ada gejolak pemberontakan oleh Adipati. Kesempatan inilah yang digunakan oleh I Gusti Anggurah Panji Sakti untuk menyerbu Belambangan, sehingga bertemu pada saat itu di Belambangan dan mengadakan kerjasama dengan Amangkurat I yang dipimpin oleh Danupaya, Tumenggung Danupaya di Belambangan. Maka berhasillah kerjasama di sana. Kemudian pada kerjasama itu I Gusti Anggurah Panji Sakti membawa 100 orang rekrut laskar Belambangan, dan inilah cikal bakal daripada warga desa Pegayaman. Orang Pegayaman dulu di tahun 1648 itu apa langsung ke Pegayaman? Dari sejarah yang berkembang dan dari tulisan-tulisan yang dibuat, Bapak akan jadikan referensi juga di sana untuk mencari lebih tahu lagi. Banjar Petak, Banjar Peguyangan, Banjar Jawa, Pantelige itu katanya adalah sebagai tempat kedatangan pertama orang Pegayaman. Cuman itu tidak pernah disebutkan tahun di sana. Itu kelemahan dari penulis-penulis saya lihat. Nah, ini saya bandingkan dengan cerita yang berkembang di Pegayaman dari folklore, dari orang tua yang mewariskan cerita. Kita dari Belambangan. Nah, itu aja di Pegayaman yang berkembang. Langsung berarti dari Belambangan. Saya tidak puas. Saya dapat cerita di desa tetangga di Padang Bulie dari Pak Mekel Lingsir, Pak Superwati namanya, bahwa orang Pegayaman itu di Padang Bulie dulu 3 bulan baru ke Pegayaman. Terakhir akhirnya saya berpikir panjang, apakah di Singaraja dulu, di Banjar Petak, Banjar Peguyangan, Banjar Jawa, Pantelige, kemudian dipindahkan ke Padang Bulie dulu sambil mencari jejak di sana di mana lebih pasnya tinggal, dan adakah politik juga di balik itu dari Raja Panji Sakti, kemudian baru dipindah ke Pegayaman. Dilihat dari masa kedatangan 2 fase yang datang antara 1648 dengan 1697 itu, kalau di 1697 800 orang yang datang dan memindahkan ibu kota Belambangan ke Singaraja dari yang kata saya baca. Nah, ini semua serba mungkin sebab ini adalah sudah 400 tahun lalu dan tidak ada catatan. Dari Puri Anyar Sukesade akan nyerah jika kita datakan tahun. Sebab menurut beliau di tahun 1815 ketika Gunung Tambora meledak, terjadi guncangan gempa yang sangat dahsyat dan membuat Blabar Agung di wilayah itu. Habislah kerajaan Sukesade. Purinya, orangnya, babatnya habis, sehingga catatan tahun tidak ada. Kemudian di tahun terakhir ditemukanlah di dalam kotak ada, dan itu rujukannya sebagai pembuat babat yang kedua.
Nah ini yang dasar ceritanya itu. Sehingga ya kenapa? Ketika saya bertanya-tanya lagi, saya penasaran. Saya ke Banjarjawu juga yang ada di sini. Kok sama sekali tidak ada keluarga saya di Banjarjawu? Ini pertanyaan juga. Seharusnya kalau di sana ada cikal bakal dan ada juga bekas, bukan bekas, ada masjidnya sekarang. Seharusnya penglingsir kami ada di sana dong. Kalau memang kami dulu diletakkan di sana, apakah saya juga belum menemukan silsilah saya di sana? Kalau memang ada, seperti umpamanya di Banjarjawu sini ada lah, kumpi kurir, umpamanya siapa pernah di sini. Nadong saya, kumpi saya dari perempuan memang kawin di sini. Ada cerita begitu. Tapi kalau di Banjarjawu kok terputus gitu. Ini jadi pertanyaan juga saya. Apakah itu lain yang datang di sana, ditaruh di Banjarjawu dan sebagai pengadil gajah? Ada cerita juga ditemukan dari Agung Panji Tisna mengatakan bahwa orang-orang Pegayaman itu ketika dulu ditaruh di Pantai Lingge dan sekitarnya Banjarjawu, I Gusti Panji Sakti itu mengadakan inspeksi mendadak malam-malam. Ketika malam-malam itu, ketika inspeksi mendadak itu dilakukan, dilihatlah cahaya di para pendekar-pendekar dari Belambangan ini. Kemudian dengan itu ada rasa gimana gitu, dipindahkanlah dia terus ke Gatepa. Sebab kalau menurut I Gusti Panji Tisna ini, orang Pegayaman ini adalah aji si tindih si kumpi bukit. Istilahnya aji itu adalah orang yang berpengetahuan tinggi dan sangat tindih terhadap Panji Sakti. Maka diberikanlah wilayah di Pegatepan sebagai penjaga kerajaan. Jadi Pegayaman itu sudah 375 tahun, jadi udah hampir ke menjelang ke 4 abad. Dinamika yang berkembang, tatanan-tatanan sosial yang berkembang di Pegayaman, sehingga ada muncul Pegayaman itu sebagai desa akulturasi. Apa yang dimaksud dengan desa akulturasi? Jadi ada satu penyadapan budaya, dari budaya yang dilakukan oleh para penglingsir itu terhadap budaya Bali secara utuh, sehingga sekarang nilai akulturasi yang berkembang di Pegayaman itu tidak dibuat-buat hanya sebuah kepentingan. Oh jadi nak zaman kini perlu ada gini main kayak gini, enggak. Akulturatif yang berkembang di Pegayaman itu memang berjalan apa adanya, tidak direncanakan. Apa penyebabnya semua ini? Analisa kami sebagai analisa budaya, ini terjadi karena bahasa ibu. Di Pegayaman itu ada 3 suku Mbak, di awal. Suku Jawa yang pertama, kemudian suku Bugis, suku Bali dulu menyusul karena mualaf dikawini dari suku Jawa, kemudian datang suku Bugis, ulama. Kemudian berkembang sekarang menjadi ada suku Sasak yang masuk, seperti saya kawin dengan Sasak. Istri saya baik sama dengan Lalu, berarti sama Lalu saya, istri saya baik dari keturunan Lalu juga. Nah inilah yang berkembang di Pegayaman sampai sekarang, ada 3 suku kemudian lagi berkembang sampai sekarang. 3 suku inilah yang membuat budaya Pegayaman sehingga menjadi sebuah kearifan lokal. Dan saya pernah membuat tulisan bahwa Pegayaman itu sudah mampu membuat sebuah peradaban lokal di tengah mayoritas yang minoritas. Kenapa? Karena Pegayaman itu mampu membuat ciri khas. Pak pasti kalau ketemu di mana-mana orang Pegayaman pasti udah tahu Pegayaman. Dari mana? Bahasa. Ya, bahasanya kayak usik. Kalau di Pegayaman, kalau orang Bali, mai kamu kalau Pegayaman, mais. Iya. Kadiang kije. Kalau di Bali, kadiang kije sih. Kalau di Pegayaman, kadiang kije, misi nani. Kita mampu membuat sebuah identitas seperti itu. Itu pertama, baru dari segi aksen bahasa. Dari segi tata lagi, urutan nama, Pegayaman itu tetap pakai konsisten, wayan nengah nyoman ketut. Dari segi jajan kuliner, Pegayaman tetap pakai kaliadrem, tape, jape uli, kaliadrem itu sampai sekarang di Mesir itu. Kemudian lagi sistem perkawinan di Pegayaman itu pakai utama madianiste. Itu berjalan begitu aja, tidak pernah direncanakan oleh orang tua pangkininya, tapi sudah tertata begitu dari awal ya.
Nah inilah yang berkembang di Pegayaman sebagai budaya kearifan lokal yang bertahan sampai sekarang 375 tahun. Nah ini berarti Pegayaman sudah mampu membuat sebuah identitas. Jadi kalau di Pegayaman itu silsilahnya sudah berkembang kemana-mana Pak. Yang pertama namanya 100 orang itu disebut dengan Kumpi Bukit. Kumpi Bukit ini yang disebut dari kalangan kerajaan Kumpi Bukit Sitindih. Kumpi Bukit ini adalah nenek leluhur kita, I Kumpi, atau setelah kakek itu Kumpi, disebut Kumpi. Sebenarnya ada namanya Perewaran lagi, tapi Kumpi aja disebut. 100 orang inilah yang disebut dengan Kumpi Bukit yang ada di Bukit Pegayaman. Kemudian menurun ke bawah, saya dapatkan informasi ada namanya Nur Alam, Nur Awin, Nur Mubin. Nur Mubin ini dipakai sama Pak Haji Muhyiddin yang ada di Kampung Buleleng. Kisah daripada Nur Mubin ini dulu diminta oleh Raja Buleleng sebagai pengaman kerajaan Buleleng. Kemudian dikasih hadiah tanah 3 hektar menurut Pak Haji Muhyiddin. Sekarang keturunan daripada Kumpi Muhyiddin masih ada di Pegayaman, namanya Kumpi Quraisyah. Kumpi Quraisyah ini masih ada keturunannya juga sampai sekarang, ada di Tegalinga, ada di Pegayaman. Ini bukti bahwa kita memang satu dulur dengan yang ada di Buleleng. Kemudian kembali lagi ke Kampung Kajanan, ke Buleleng di sini. Kumpi saya namanya Kumpi Muslim. Punya anak 3. Kawin dengan nenek saya, Kumpi saya perempuan dari Kampung Kajanan. Punya istri 5. Ada dari Tegalinga, ada dari Pegayaman, ada dari mana, jadi gitulah orang tua dulu. Sehingga anaknya bisa dibayangkan gitu, sampai sekarang sudah menjadi ribuan. Penduduk Pegayaman sekarang 7.200 jiwa dari 1.620 kakak, dari 1.548 hektar, dan ketinggian 350 paling bawah, yang di atas 1.350 paling atas dari permukaan laut. Ada 5 banjar, Banjar Barat Jalan, Timur Jalan, Kubu Lebah, Kubu Tumpang, dan Amertesari, tempat shortcut yang sekarang. Karena luasnya wilayah di Banjar Kubu Tumpang itu sekarang mau dimekarkan menjadi Kubu Yekbisa dalam proses. Nah ini Pegayaman. Kearifan-kearifan lokal yang dia ada di Pegayaman inilah yang bisa memasukkan peradaban Pegayaman itu sudah 375 tahun dan bisa mempunyai jati diri. Nah, tadi sore saya sedang iseng-iseng lagi ngopi, dari Dinas Kebudayaan nelpon, ibu-ibu mau ketemu besok memasukkan Pegayaman sebagai cagar budaya. Yang diambil ngarak sokoknya. Wah ini kok kecil sekali yang diambil, kenapa enggak desa Pegayaman aja diambil sebagai cagar budaya? Desa Pegayaman sebagai cagar budaya kan hebat ya. Ini kok ngarak sokoknya bagian terkecil, dari kecil sekali ngarak sokok yang gini-gini pakai hadrah itu. Tapi tidak apa-apa lah, nanti besok masih bisa saya masukkan apa ya pertimbangannya. Mudah-mudahan ada yang dimasukkan banyak sebagai cagar budaya di Pegayaman. Sebab kalau dilihat Pak, kembali kepada tulisan yang Bapak saya kasih, Pegayaman sebagai desa bersejarah. Sudah saya paparkan tadi sejarahnya, sudah 375 tahun. Dan secara kuantitas dan kualitas Pegayaman itu bergerak. Secara kuantitas tahun sudah 375 tahun. Secara kualitas Pegayaman dari tahun kerajaan bergerak, berjuang. Membela, bagaimana membela Panji Sakti Sitindih itu, Gelarang Sitindih. Bagaimana mendampingi Panji Sakti lewat Derunegawangnya. Dari tahun 1648 kemudian 59 lagi nyerang ke Belambangan, 1697 lagi nyerang, sehingga ada 800 orang yang datang di tahun 1697. Sehingga Belambangan itu pernah ibu kotanya itu di Buleleng pada tahun 1697 dengan membawa pusaka daripada kerajaan Belambangan. Di sini 800 orang. Ibu kota daripada Belambangan itu pernah ada di Singaraja. Itu disebutkan dalam bukunya Sri Mardana. Ini hebatnya Singaraja. Bisa dibayangkan yang 800 orang itu bisa dari sejumlah komunitas di sana. Nah, di Belambangan, jangan sering saya ditanya dulu waktu saya mulai penelitian, Pak Harto kok berani mengatakan orang Islam Pegayaman itu berasal dari Belambangan? Di Belambangan itu kan basis Hindu. Jangan salah. Di tahun 1433 Minang Sembuyu
berikrar masuk Islam sekalipun menafik dengan Sunan Maulana Ishaq. Anehnya Raden Paku kemudian menjadi Sunan Giri, kemudian turunan Sunan Prapen yang menyikiskan Lombok di 1548. Berarti Sunan Prapen itu sering lewat sini Pak Lombok. Mungkin sering sholat juga di Masjid Keramat dulu. Masjid Keramat ini dulu mungkin itu kakek saya dulu yang menjaga Pak, kaki kurir. Kakek saya dulu, saya waktu kecil itu masih tempat duduknya ke bawah model sumur di pinggir sungai. Mungkin Sunan Prapen sering sholat di sana Pak. Itu mungkin sejenis beruga. Orang-orang Bugis lewat sering sholat di sana. Mungkin. Kemudian baru setelah itu ada Masjid Jami Pak, kalau saya itu sejarahnya. Nah inilah bayangan ya Pak ya, Pegayaman pada saat itu, bagaimana Pegayaman itu peran sertanya di dalam dinamika daripada perkembangan politik yang ada di Buleleng, yang sampai sekarang siapapun yang mengarang buku tidak bisa menyampingkan Pegayaman, pasti membuat Pegayaman bahwa sendi keamanan daripada kerajaan Buleleng itu adalah Pegayaman. Ada yang berkembang pendapat bahwa Pegayaman itu berasal dari Solo, dari Mataram. Nah, di sini Pak, ilmunya mungkin kita sharing. Ketika kita mempelajari sebuah sejarah, pertama kita pelajari dulu folklore yang berkembang, Pak, cerita yang berkembang. Ini dari yang sudah saya lakukan, Pak. Kemudian kita mencari, membuat mapping, membuat sketsa apa yang kita cari itu. Dari sisi mana? Pertama referensi Pak, jangan sampai ini secara ilmiah, kita secara akademik. Kemudian kedua dari sisi sosial, politik, budaya yang berkembang. Nah satu contoh Pak, saya mencari Pegayaman itu ke Belambangan Pak. Bayangkan itu, saya memang semua serba kebetulan aja dapat ilmu Pak. Saya diundang lah dalam urusan manuskrip Al-Quran. Di rumah kebetulan ada 4 Pak, di 3 ada bisa cipta Quran, ada 1 tulis tangan. Kemudian dari sini juga teman-teman yang punya manuskrip Quran juga di Buleleng ada 1. Kemudian dari sini Pak sesepuh juga yang memegang Quran tulisan mewakili seminar lah di Aston Hotel di Banyuwangi. Di sana lah saya pakai kesempatan untuk mencari tahu tentang Pegayaman. Ketemu pada para ahli sejarah saya. Akhirnya saya balik lagi setelah pulang dari seminar, saya kembali lagi ke sana untuk mencari sejarah Pegayaman. Saya lihat bukan dari tahun, tahun sudah lewat. Kita bisa tahu, kita lihat dari referensi buku. Kita lihat dari sosial budaya yang berkembang. Sama nggak orang Belambangan budayanya berkembang dengan di Pegayaman? Cepat tuh ganti Pak. Bahasa yang tadi kalau di Osing Kemiren Bapak sudah tahu bahasanya paling beda. Iya kan? Meriok-meriok nih bahasanya. Kemudian lagi burdah yang berkembang patuh ganti Pak. Ajarannya aku berkembang di Osing. Orang saya kedua burdah. Saya bisa lagu burdah. Saya tes langsung, merinding saya pada saya. Nebe purus belai itu jadinya saya. Bahasa yang berkembang lagi Pak, bahasa-bahasa unik-unik seperti banyak Belanter Pak. Bapak ada yang tahu ada Belanter? Apa artinya Pak? Apa? Jauh. Internasional dia bilang. Di Pegayaman itu Belanter itu. Oh, ini sama gitu. Nah inilah dari sisi sosial budaya yang berkembang. Saya cari lagi penasaran Pak, karena kita dibilang dari Solo. Saya ke Solo lagi Pak, kebetulan cucu kawin ya, gitu. Saya kan punya kebetulan banyak sekali Pak. Setelah di sana saya suruh hantar ponakan-ponakan saya di Solo yang sudah mukim di sana. Saya cari ke Raden Haryo Suryo Wicaksono di Pasenggerahannya peninggalan daripada Pakubuwono ke-13. Beliau sama sekali tidak tahu tentang hubungan bagaimana kerajaan Mataram dengan Buleleng dengan. Saya penasaran lagi, saya cari ke museum lagi. Di museum tidak saya ketemukan sama sekali yang ada hubungannya dengan, kecuali nama keris. Ada namanya keris Gayaman. Nah, sedangkan kalau nama Pegayaman itu Pak, dari interpretasi ada 2. Dari nama gatep, pohon gatep tahu Pak? Gatep yang enak dimakan buahnya, tapi perlu proses panjang. Kemudian yang kedua dari nama keris itu. Saya langsung ketemu sama guide dari museum, langsung menerangkan bahwa ini ada 2 jenis keris, namanya Unglaran 1 dan 1 namanya keris Gayaman. Oh ini berarti Gayaman ini. Apa fungsi dari Pegayaman? Dibawa oleh para kesatria untuk bisa bekal sehari-hari.
Ibaratnya Pak, kalau sekarang HP kan, kalau dulu keris itu bisa ini kontak sosialisasi dengan keris itu, keris Gayaman. Keris Gayaman itu bentuknya yang bontok Pak, kayak buah gatel. Kalau yang itu namanya unglakan apa itu, yang kayak perahu, kayak perahu bugis itu, ada lebih melengkung, lebih seni dia. Tapi kalau yang itu namanya Gayaman, yang lebih bontok itu. Nah, berarti saya sudah bisa menyimpulkan bahwa Pegayaman itu dari Belambangan sesuai dengan cerita folklore yang berkembang di para pengelingsir, mewariskan cerita kepada kami bahwa lain oleh, bukan oleh Belambang. Oleh itu kan dari, kalau nak kan orang, itu bedanya. Kembali lagi saya tidak puas. Sebenarnya bagaimana sih? Siapa sih kok watak Pegayaman itu sebegitu kompleksnya? Di Pegayaman itu watak ya. Bapak mungkin sudah tahu semua ya, watak Pegayaman itu budaya nyelap. Tahu nyelap kan? Bawa pisau. Itu terjadi, ada di Pegayaman dari dulu. Dan saya lah pelakunya juga, membawa pisau kemana-mana dulu. Kalau nak bawa pisau itu terasa hampa. Itu ternyata budaya Makassar, Bugis. Terus halus bahasanya Pak. Pegayaman itu dari bahasa menengah Madya sampai utama itu bisa. Oh, kita pakai karena ada abdi dalam yang kawin dengan Laskar. Kemudian juga ada kemungkinan adalah orang Sulu, bisa jadi orang Mataram yang sudah gabung di Belambangan. Jadi ini ya, saya kembali lagi ini, saya ketemu sama pimpinan pondok pesantren yang ada Blok Agung, Kiai Hisham. Saya tidak tahu lah, serba gitu aja dah, saya serba karena seneng ngomel ngoceh, mungkin saya akhirnya saya ya tiada jarak gitu, saya bertanya banyak sampai 1 jam lebih saya bercerita sama beliau tuh. Beliau akhirnya mengatakan bahwa di Banyuwangi itu ada 5 suku. Yang pertama Makassar, yang kedua Mataram, Matraman, yang ketiga Madura, 4 Bali, kelima Banyuwangi. Oh, pantas kalau gitu. Watak yang berkembang di Pegayaman itu semua ada unsur itu. Bapak kalau ngeliat watak di Pegayaman ada semua itu. Ketika orang Pegayaman dikasih halus, wah halus sekali Pak. Ketika dikasarin Banyuwangenan Pak, cerok, ada Maduranya gitu. Makanya watak di Pegayaman itu semua ada. Inilah yang ada yang dari dulu. Nah ini identitas, kembali ke politik identitas, dakwah identitasnya seperti itu. Pegayaman mampu menampakkan diri sebagai seperti itu wujudnya, tidak dibuat-buat. Sampai sekarang kan, sampai saya sering harta ponakannya kos di tempat saya di Denpasar, kok tahu bahasanya, udah saya tahu. Setelah saya tanya-tanya dari Pegayaman, ponakannya Pak Harto. Jadi kami mampu membuat peradaban lokal seperti itu, makanya saya berani menulis bahwa peradaban Pegayaman itu di tingkat mayoritas, minoritas mampu membuat identitas jati diri. Ini mungkin yang dimaksud nanti akan ketemunya setelah dari sekarang mulai starting. Untuk membuat strategi bagaimana Buleleng mempunyai jati diri lewat peradabannya. Makanya saya melihat Pegayaman itu dinamikanya pesat. Pada zaman kerajaan ikut andil sampai perang Jagrage, perang lagi Banjar tahun 1868 apa namanya dari itu, perang Jagrage itu pada 46 ya. Itu berarti di sini masih dikuasai sama Karangasem. Itu Kumpi Musa dari Pegayaman memegang peranan penting Pak. Pan Muhammad itu kalau gini namanya Kumpi Musa. Itu di perang. Kemudian lagi ketika Pegayaman menjadi mediator kelompok, ketika Sasak itu bentrok terus antara Sasak Muslim dengan Sasak Hindu yang dijajah oleh Karangasem. Muhammad Saleh namanya dari Pegayaman, 3 orang Pak, kalau dikenal dengan bekal buku pada tahun 1891 itu dikirim kelompok sebagai mediator mengamankan bumi Sasak pada saat itu. Begitu peran pentingnya orang Pegayaman pada saat itu naknya ketembak, perang lahir. Wah takutnya gitu. Kelompok oke. Nah sekarang untuk membuktikan orang Pegayaman testimoni kembali lagi. Di belakang kantor gubernur di Jalan Pariwisata itu orang Pegayaman semua, namanya Kebon Raja. Dulu sebelum datang orang Islam ke sana, orang-orang Jawa pemandi kuda dari kerajaan di sana. Setelah datang orang Pegayaman dipindah yang dari Jawa ke barat. Sampai sekarang di sana ada Hotel Pareje, dari keturunan Mekal Pudu semua di sana. Dan sekarang ada pimpinan
Kadin yang dari Bapak kenal Haji Paurani, anaknya Bapak Juki. Dia pimpinan dulu gak pensi, sekarang Kadin Pak, udah NTB. Itu kita terus bangga Pak. Berarti di tahun 1891 Pegayaman berjaya di Lombok, dan sekarang di 2021 ini Pegayaman berjaya lagi dengan memegang Kadin. Nah inilah dinamika Pegayaman, sehingga Pegayaman itu saya masukkan dengan beberapa kriteria di sini yang insya Allah ini jadi rujukan saya untuk bisa Pegayaman dijadikan cagar budaya. Dari Undang-Undang Nomor 10 2011 Bab 3 Pasal 5 mengatakan bahwa sesuatu ketika sudah berumur, baik itu benda maupun apanya, itu sudah berumur 50 tahun sudah bisa ditawarkan sebagai cagar budaya dan mempunyai dinamika fungsi terhadap masyarakat, sudah bisa dimasukkan sebagai cagar budaya. Apalagi bisa ada nuansa pendidikan di dalamnya, termasuklah ini yang sudah ratusan tahun pasti jamin. Dan Pegayaman sudah 375 tahun, berarti sudah masuk dalam kategori itu. Makanya di sini saya pilih-pilih Pegayaman sebagai desa bersejarah, Pegayaman sebagai desa tua, desa Pegayaman sebagai desa berjuang, desa Pegayaman desa unik, akulturatif, dan desa berbudaya. Kembali lagi Pak sekarang, di tahun-tahun revolusi, apa peran serta daripada Pegayaman? Sampai Pegayaman itu ketika revolusi itu Pak, punya pahlawan 3 Pak, nasional. Namanya Maman Pauci, temannya Kapten Muka dan lain sebagainya, temannya Pak Anang Ramli. Kemudian ada Bahrul yang saya lupa itu namanya. 3 pahlawan nasional. Dan saya juga buat tulisan Pak, siapa sih yang bagi perdebatan sampai sekarang yang menurunkan bendera nikah? Anwar Bek Pak, dari Pegayaman Pak. Saya punya tulisannya itu, dan saya kaji dari cerita yang berkembang di Pegayaman. Siapa yang memimpin pasukannya? Anang Ramli, Kapten Muka pada saat itu. Nggak mungkin lah Bapak Anang Ramli memanjat bendera kan, karena dia pimpinan Pak, sama dengan Gajah Mada. Siapa yang ngakui Sumpah Palapa? Ya Gajah Mada. Siapa yang berperang? Ya para Arya dan Pasak. Ada 11 orang Arya yang mendampingi Gajah Mada di Bali. Bali sebagai pilot proyek untuk pertamanya Sumpah Palapa dikembangkan. Tapi ya itu. Tapi saya kepingin Anwar Bek diakui juga mengangkut bendera gitu. Dia resikonya loh mengangkut bendera ditembak dari sama tentara-tentara nikah. Itu kemarin dari Dinas Sosial sudah mencari saya. Oh iya, tak gitu. Saya dibikinin YouTube untuk pertanggungjawaban. Siap. Nah, gitu. Dari siapa saya dapat cerita itu? Dari masyarakat yang pada saat itu ikut berjuang. Siapa orangnya? Ada Pak, masih Pak, yang umurnya 100 tahun sampai sekarang, yang memberikan makan dan sayur Kapten Muke. Siapa namanya? Bapak Sagir Hasan Sagir. Beliau masih sehat, umur 100 tahun masih bercerita Lukas. Kalau Kapten Muke kesini, saya dah yang diperintah untuk cari sayur. Siapa namanya? Anang Ramli. Saya nggak pernah tanya dulu, kok keceplosan beliau ngomong lah ini. Dana bagus sih. Makanya saya eksklusif terus. Lumayan beliau belum pikun, umur 100 tahun, aktivis Burda, multi talenta beliau, membangun rumah bisa, buat baju bisa, segala macam, zikir-zikir kesenian bisa ya. Multi talenta, namanya Hasan Sagir, sampai sekarang umurnya, dan dia berada di atas hutan sana. Kalau di Pegayaman Pak, dasar-dasar tentang hukum Islam itu sangat dasar. Kita punya kitab Perukunan, Hidayatus Salikin, yang paling tinggi Fathul Karim Pak. Masa Ilam di bawah itu pakai Arab Pegon semua Pak. Yang hanya pakai tulisan Nahwu Shorof itu hanya Fathul Karim. Makanya di Pegayaman tuh kitab Quran tuh sampai rucak, sampai robek-robek itu aja berulang kali Pak. Bagaimana yang namanya najis itu, bagaimana menyuci najis, gimana air muka najis itu bagaimana. Itu di Pegayaman begitu. Ngajinya anak-anak. Quran sampai robek, betul-betul robek masih kepake terus. Nah itu di Pegayaman. Jadi Pegayaman Bapak sering sendiri masuk, juga kenal ketika di Pegayaman menerapkan kearifan lokal yang menjadi budaya, menjadi peradaban menurut saya. Peradaban Pegayaman salah satu contoh Pak, sering saya menegur teman-teman datang kondangan. Kalau kondangan di Pegayaman tuh membuat undangan tuh banyak Pak, gininya caranya. Pertama ngundang dulu, setelah ngundang mau di acara lagi datang aturin Pak. Kalau udah diaturin tidak datang, haram hukumnya makan. Padahal udah diundang.
kecuali ada perjanjian saya dengan diaturin saya akan datang. Itu dulu Pak, pertama masalah datang. Ketika ada begini Pak, baru diajukan ini, jangan Bapak pernah saya tepes itu. Malu dah. Jangan dulu, ntar ada caranya. Yakin dulu lagi. Diam dulu Pak, tunggu. Setelah sudah selesai semua, kopi sudah ada, baru nanti assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang niki sampun usan niki ngagiang, arisan sampun ngadu. Itu yang diterapkan Pak sampai sekarang. Nah, kalau saya lihat di luar ya ini maaf seribu maaf baru keluarnya habis. Nah itulah adab. Bagaimana makanya Pak ada istilah adab. Adab itu apa akhlak Pak? Peradaban itu dipakai bahasa di Pegayaman Pak. Kalau umpamanya lewat dapat tabiat dapat salam, nah ini singlah tadi adab itu loh di Pegayaman Pak. Peradaban itu sudah dibuat itu. Bahasa yang berkembang adab. Adab itu adalah akhlak. Begitu juga kajian dari para teori-teori Islam itu adab itu adalah akhlak. Nah ini singlah adab gak dinanti lewat tabiat salaman lalu. Itu di Pegayaman. Itu adab Pak. Singlah adab gadi deh. Berarti kan istilah adab itu sudah berkembang di Pegayaman. Itu dari dulu Pak, dari saya kecil. Bagaimana bersalaman kalau pulang, kalau keluar rumah bersalaman, kalau datang bersalaman. Itu jadi budaya Pak. Mencapakan, berbahasa loh Pak. Sekarang Bapak berbahasa ya kalau bahasa Indonesia kan tidak ada halus Pak, tidak ada bukan Muhammadiyahnya. Tapi kalau di Pegayaman dari yang lebih kecil berbahasa kasar sama yang ini, marah orang Pak. Nah ini ngasah basi gitu. Itu bahasa marah Pak, ngasah basi. Umpamanya saya lagi punya paman Pak, saya tidak tahu itu paman saya dari umpamanya dari Mindon, sepupuan. Kemudian saya mengatakan dia beli apa namanya maman. Seharusnya saya katakan dia beli karena Mindon. Marah. Nah ini sengawa nggak diketurunan. Nah ini beli aja kok. Itu. Si maman ini beli kita kan maman ini. Gitu. Marah kita dimarahin. Itu yang berkembang. Pertahanan. Bagaimana membuat dari orang lingsir dulu membuat sebuah adat budaya yang berkembang, kearifan lokal dan dipertahankan dengan cara seperti itu. Bukan biasa yang pakai tangan kiri kan biasa Pak di mana-mana kan ya. Ya ini Pak Pegayaman yang spesifiknya itu. Dan bertahan sampai sekarang. Ya, kalau dalam perkawinan di sana ada sistem 3 Pak. Utamu, madya, nistu. Kalau utamu itu yang ini Pak, pakai prosedur. Bagaimana memberitahu dulu keluarga yang laki. Setelah itu dikasih janji, baru lagi datang kedua. Baru di kedua itu menentukan kapan namanya nyangkrep. Nyangkrep itu tawar menawar Pak. Itu diambil dari bahasa Arab Pak. Makanya di Pegayaman itu bahasa Arab berkembang Pak. Nyangkrep itu berawal dari kata karaba. Karaba pendekatan, ta'aruf. Pendekatan antara dua keluarga. Namanya nyangkrep. Di sanalah ada nego-nego. Mas kawin, wali, kemudian resepsinya, wali mantrorisnya apa. Itu yang berkembang. Kemudian ada nama madya. Kalau madya itu perkawinan sistem madya itu umpamanya sama sepupu Pak. Ya, hampir enaknya saja sudah nikah sudah. Gitu. Kalau yang niste kira-kira gimana Pak? Niste jadi perbuatan kayak ini. Gitu. Kawin lagi Pak, kawin lagi. Nggak setuju, wah lari. Tapi itu juga ada sistemnya dalam lari itu Pak. Nggak salah lari. Ketika kita mau melarikan gadis orang, di sana sudah berdua Pak. Ada yang tukang ngasih tahu, ceningin ke pelaybang, kerangkatan gitu Pak. Baru mulai Pak, jangan diam digebuk nanti. Ceningin ke kerangkatan gitu. Baru nanti ada istilahnya lagi selesaikan menjadi. Kemudian di sana ada istilah munye Pak. Di sini ketika orang dilarikan itu ada munye itu mendatangi rumah-rumah kodagannya Pak, dari pihak laki. Datangin semua ziarah, namanya munye. Kalau yang ini namanya ziarah hanganten itu ziarah beda Pak dengan munye. Kalau munye itu karena tadi niste. Nah ini berkembang Pak di Pegayaman sampai sekarang. Nah inilah yang bikin peradaban seperti itu. 1955 Pegayaman sudah membuat pendidikan klasikal modern Pak. Sekarang tempat rapat-rapatnya teman-teman Ansor itu masih sekolah madrasah Miftahul Ulum 1955 sudah berdiri. Itu saya dapat catatan
lembaga-lembaga pendidikan dari Departemen Agama ada, itu udah tahun 71, itu saya dapat 1971 untuk fotokopi itu. Pegayaman itu 1955. Di bawahnya itu kalau tidak salah itu TK Aisyah, kemudian baru menyusul. Artinya begini logikanya, di tahun itu masyarakat Pegayaman sudah modern berpikirnya tentang pendidikan. Biasanya sistem pendidikan kan slogan aja Pak ya, slogan ngaji. Tapi 3 orang modernis Pegayaman sudah ada, namanya Habibullah, ya Habibullah, Ustaz Arifin yang di Tegaringga, kemudian Ustaz Wayan Jamil. 3 orang inilah tokoh modernis klasikal Pegayaman. Nah, di tahun 1910 ke 1910 sudah mungkin di Mekah, naik ke Mekah, naik kapal. Itu para mungkin dari Pegayaman itu melajah di Mekah tahun itu 1910. Wayah saya namanya meninggal di sana, Wayah Hammam, karena tidak bisa kawin dengan orang normal, kawin dengan jin. Makanya saya punya paman-paman jin di Mekah. Betul ini serius. Dia ke Mekah itu jalan kaki Pak, karena dia dukun. Modalnya apa? Hanya minyak telur, dia jual kemana-mana. Pamitannya dengan meninggalkan Quran dan kitab tulisan tangan itu yang ada di saya, namanya Wayah Hammam. Apa pesan terakhirnya ketika berangkat? Beli wakat yang ke Mekah menjalan bais. Ini jadi kebang Quran, ini aja kitab ini melang-melang menyambung. Ngerti aja? Ngerti itu. Bagus-bagus ya saudara. Ini saya kasih ilmu Quran tulis tangan bahwa dadong saya si 70 dikasih kitab juga. Nah itulah yang mengantar saya kemana-mana Pak. Itu barokahnya orang tua. Sampai saya diundang seminar, sempat tidur di hotel berbintang-bintang. Itu barokah orang tua Pak. Makanya kembalilah kita ke orang tua Pak. Terus tentang akulturasi pakaian, kami sama sekali tidak nampak menjadi dari orang Jawa. Identitas pakaian sama sekali tidak ada. Dari cerita para penglingsir dulu, pakaian orang Pegayaman itu pakai udeng lancingan. Kemudian ibu-ibunya pakai sarung laki itu, pakai gini, apa namanya? Pakai kota baru itu. Kalau yang lakinya dulu pakai udeng, rambut gondrong Pak, namanya pendekar kan. Tapi ketika datang santri-santri yang sudah mondok, semua dicukurin ya, disuruh pakai songkok dan baju koko. Dan itu banyak yang nangis katanya pada saat itu, karena dirubah budayanya. Ini apa? Ini aurat, ini aurat. Ada perubahan setelah nyantri. Perubahan sekarang itu perubahan baru itu. Setelah ada pondok pesantren nyantri, tapi itu dekade 1905 antara itu. Udah mondok di negara itu. Ini saya dengar cerita ini dari ibu saya yang menceritakan. Itu kira-kira Pak ya. Nah kemudian akulturasi itu dulu memang pakaiannya pakaian Bali begitu, lancingan. Nah mana ujungnya sampai sekarang di pakaian burda.